terus min satu Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku semua? Tetap semangat kan? Pada hari ini Pak Guru akan mendampingi kalian belajar secara daring. Pelajaran pada hari ini bisa kalian buka pada buku modul pembelajaran kelima. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, sebelum Pak Guru lanjutkan, apakah kalian masih ingat pelajaran sebelumnya? Iya, tepat. Pelajaran sebelumnya adalah menentukan ide pokok sebuah bacaan. Nah, pada hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang bacaan tadi, yaitu mengetahui lebih dalam tentang organ gerak hewan dan manusia. Maju terus min satu Banyumas. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bergerak? Iya, bergerak adalah berpindahnya sebagian atau seluruh tubuh dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bergerak juga dapat diartikan berpindahnya posisi sebagian anggota tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, kapan manusia akan bergerak? Atau mungkin kapan hewan akan bergerak? Manusia dan hewan akan bergerak ketika mendapat rangsangan. Ketika mereka mendapat rangsangan, mereka akan bergerak. Mungkin di sini bisa kita beri contoh yang paling mudah adalah kalian suatu ketika berjalan-jalan dan tiba-tiba turun hujan dengan derasnya. Apa yang akan kalian lakukan? Tentunya kalian akan segera berlari mencari tempat berteduh. Nah, di sini rangsangannya contohnya adalah hujan tadi. Karena ada hujan, yaitu rangsangan dari luar tubuh kita atau tubuh hewan, maka manusia dan hewan bergerak. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Maju terus min satu Banyumas. Anak-anakku yang hebat, manusia dan hewan dapat bergerak karena mempunyai organ gerak. Sebelum Pak Guru melanjutkan materi lebih lanjut, coba Pak Guru akan bertanya, kalian kalau berlari menggunakan apa? Iya, tepat. Kalian ketika berlari menggunakan kaki. Sekarang kalau kelinci, dia menggunakan apa untuk bergerak? Kaki juga, bukan? Apakah kelinci berlari juga dengan kakinya itu? Tidak. Kelinci dia bergerak tidak dengan berlari seperti manusia, tetapi dengan cara melompat. Kaki pada kelinci dan kaki pada manusia adalah
salah satu contoh organ gerak. Apa yang dimaksud dengan organ gerak? Maju terus Min 1 Banyumas. Organ gerak adalah kumpulan dari alat-alat yang mempunyai fungsi sama. Organ gerak ini yang berfungsi sama akan saling tersusun menjadi satu yang disebut dengan sistem gerak. Organ gerak berfungsi sesuai dengan bentuk tubuh makhluk hidupnya. Ada organ gerak yang berfungsi untuk berjalan, untuk berlari, untuk meloncat atau melompat, untuk berenang, bahkan ada juga yang bisa untuk memegang. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mulai bertambah lagi pengetahuan tentang organ gerak? Maju terus Min 1 Banyumas. Anak-anakku yang hebat, apakah kalian masih semangat untuk belajar? Tentunya masih kan? Baik, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Alat gerak pada manusia dan hewan dibagi menjadi dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Apa perbedaan mereka berdua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif? Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut dengan alat gerak aktif karena di dalam otot terdapat senyawa-senyawa kimia yang membuat otot dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham perbedaan antara alat gerak pasif dan alat gerak aktif? Maju terus Min 1 Banyumas. Anak-anakku, agar kalian jadi lebih semakin memahami cara kerja otot dan tulang, coba kalian perhatikan gambar di samping. Kita perumpamakan kedua kayu sebagai tulang, sedangkan karet penghubung antara kedua kayu tersebut kita perumpamakan sebagai otot. Ketika senyawa di dalam otot menyebabkan otot memendek, maka otot yang menempel pada tulang akan menarik tulang sehingga tulang bergerak mendekat. Dan sebaliknya, ketika senyawa di dalam otot menyebabkan otot memanjang, maka secara otomatis tulang tempat otot tadi menempel juga akan bergerak menjauh. Nah, seperti itulah kira-kira perumpamaan cara kerja otot dan tulang. Otot dan tulang harus bekerja sama agar sistem gerak dapat bergerak. Untuk kalian agar lebih semakin paham, coba kalian perhatikan gambar di samping. Kira-kira
gambar hewan apakah ini? Ya, tepat. Yaitu adalah kelinci. Betul. Sekarang coba kalian amati organ gerak dari kelinci tadi. Dia mempunyai 2 pasang kaki, di mana kaki yang depan dengan kaki yang belakang memiliki perbedaan. Kenapa ini terjadi? Karena fungsinya berbeda. Kalau kaki bagian belakang pada kelinci lebih panjang daripada kaki depan, karena kelinci bergerak dengan cara melompat, sehingga dia membutuhkan organ yang berbentuk kakinya bisa dengan mudah melompat. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk melompat. Tetapi terkadang kaki depannya juga digunakan untuk menggali. Bagaimana? Apakah kalian semakin paham tentang organ gerak hewan? Maju terus Min 1 Banyumas. Anak-anakku, sekarang mari kita coba pemahaman kalian tentang materi organ gerak hewan. Coba sekarang kalian buka kegiatan 2 dalam modul kalian. Sudah? Di sana ada tabel kosong yang berisi 5 nomor. Sekarang tugas kalian adalah mengisi setiap nomor dalam tabel tadi dengan hewan-hewan yang akan Pak Guru tunjukkan sebentar lagi. Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai. Ini gambar hewan pertama. Ini gambar hewan kedua. Ini gambar hewan ketiga. Dan ini gambar hewan keempat. Dan sekarang yang terakhir, gambar hewan nomor 5. Bagaimana? Sudah bisa kan? Silahkan kalian melengkapi tabel tersebut dengan nama-nama hewan yang sudah Pak Guru tunjukkan tadi. Pak Guru kasih waktu 1 menit dari sekarang. Silahkan kalian kerjakan. Tetap semangat! Maju terus Min 1 Banyumas. Terus Min 1 Banyumas. Ya, waktunya sudah habis. Sekarang coba
kita koreksi jawaban kalian. Pak Guru akan menunjukkan jawaban dari kelima hewan tadi. Perhatikan ya, dan kalian koreksi dengan jawaban kalian. Bagaimana? Sudah kalian koreksi? Hasilnya, apakah kalian sudah betul semua? Atau masih ada yang salah? Bagi yang sudah betul semua, Pak Guru ucapkan selamat, kalian hebat. Tapi, bagi yang belum betul semua, jangan khawatir. Kita masih ada pertemuan-pertemuan lainnya, sehingga Pak Guru harap dengan semakin kalian belajar, bertemu dengan Pak Guru dan teman-teman Pak Guru yang lainnya, kalian akan semakin pintar. Maju terus Min 1 Banyumas. Baik anak-anakku semua, tak terasa waktu sudah dekat dengan akhir perjumpaan pada pertemuan kelima hari ini. Sebelum Pak Guru akhiri, tolong Pak Guru minta kalian buka kegiatan 3 dan kalian kerjakan. Jika kalian belum paham, kalian bisa membaca materi pada kegiatan 1. Dan setelah kalian kerjakan, jangan lupa kalian foto kegiatan 3 dan kalian kirim ke WA grup kelas kalian masing-masing. Pak Guru rasa hari ini cukup pembelajaran kita. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Guru, mohon maaf, dan kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, anak-anak Min 1 Banyumas, cekatan bersahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Min 1